Halo sobat semuanya, terima kasih karena kamu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast Ruang Berserah Diri. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing-sharing nih mengenai 3 hal yang berbahaya yang sering kita lakukan ternyata itu berdampak buruk bagi diri kita. Apa saja sih hal-hal tersebut? Kita bedah satu-satu ya. Ternyata ada 3 hal tersebut yang berbahaya bagi diri kita: pikiran, hati, dan mulut. Ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, kita tidak bisa mengontrol apa yang hati kita rasakan. Begitupun kita nih tidak bisa mengontrol nih apa yang kita ucapkan melalui mulut kita. Seringkali itu berdampak buruk bagi diri kita. Itu bisa mempengaruhi pola pikir, tabiat, dan juga emosi-emosi yang seringkali terucap kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Sehingga jika kita terus-terusan membiarkan diri kita memikirkan hal-hal negatif, hati kita terus memiliki emosi perasaan yang berdampak buruk bagi diri kita, seperti emosi perasaan dengki, iri. Itu bisa menggerogoti isi hati kita yang tadinya hati kita murni menjadi kotor. Begitupun dengan mulut kita. Mulut kita begitu mulianya kita karena kita diberi kesempatan untuk berucap, berbicara, berkomunikasi. Tapi bila kita tidak bisa mengontrol ucapan kita, seringkali yang terucap bukanlah hal-hal yang positif, bukanlah hal-hal yang berdampak baik bagi orang yang kita ajak ngobrol. Tapi bisa saja ucapan kita mengandung kalimat kasar, ucapan kasar, kata-kata yang menyinggung orang lain. Sehingga itu bisa membuat diri kita terjerembab dalam pola pikir kurang baik. Kita telah satu-satu pikiran. Ternyata pikiran kita selama ini seringkali memikirkan banyak hal yang kita pikirkan. Hal itu bisa saja membuat kita banyak pikiran. Padahal di antara banyak hal di dunia ini, tidak semua hal itu harus kita pikirkan, karena pikiran-pikiran itu bisa membuat kita menjadi beban pikiran ke diri kita masing-masing. Ada hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kita pikirkan, seperti halnya misalkan aib orang lain, seperti halnya misalkan masalah hidup orang lain, seperti halnya misalkan tanggapan orang lain terhadap kita. Hal itu membuat kita lupa akan prioritas hidup kita, karena lebih baik kita fokus saja pada prioritas. Kita pikirkan nih prioritas kita apa? Mimpi kita, harapan, target masa depan, ketimbang kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, aib, masalah orang lain. Yang ada bukannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, tapi kita menjadi orang yang kepo terhadap apapun yang orang lain alami. Jika itu misalkan ada orang sakit, ya kita peduli. Tapi ketika orang lain misalkan melakukan salah, terus kita ungkit-ungkit masalahnya, kita omongin ke orang-orang, itu tidak baik. Lebih baik kita fokus saja kepada hal-hal yang menjadi prioritas kita, sehingga kita bisa mengurangi nih sesuatu hal yang ternyata bisa berdampak buruk bagi pikiran kita. Kalau kita terlalu overthinking, pikiran kita terlalu banyak pikiran. Begitu juga kita pesimis nih. Ternyata sikap pesimis ini juga membahayakan diri kita, karena seharusnya kita optimis saja.
terhadap jalan hidup yang sudah digariskan pada kita. Kita terlalu fokus kepada kelebihan orang lain. Biasanya orang pesimis itu ketika dia dihadapkan oleh berbagai keadaan, misalkan dia harus bekerja, belajar dan sebagainya. Tapi ketika dia melihat pencapaian orang lain, dia merasa bahwa dirinya itu lebih payah, lebih bodoh dan sebagainya. Padahal kita tidak perlu peduli dengan pencapaian orang lain. Kita hanya fokus kepada diri kita. Apakah dari hari ke hari kita mengalami progres menjadi sosok yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada pencapaian orang lain sampai-sampai kita lupa bahwa kita sampai saat ini jalan di tempat. Ketimbang kita pesimis, lebih baik kita optimis dengan cara kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Apa yang kita lakukan ini sesuatu hal yang menjadi passion kita, menjadi kegemaran kita, menjadi sesuatu hal yang kita gemari. Jadi kalau misalkan ada yang mau jadi penyanyi, ada yang menjadi content creator, ada yang mau menjadi penulis, pelukis dan sebagainya, fokus saja terhadap apa yang sedang kita lakukan hari ini. Sekalipun misalkan setiap orang kan memiliki langkah-langkah yang berbeda-beda. Misalkan teman kita ada yang langkahnya itu dia tahun lalu, 2 tahun lalu dia sudah berada di fase di lintasan yang di titik 100. Lalu ternyata di tahun sekarang dia sudah berada di titik 200. 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian dia sudah sampai di titik 500. Sedangkan kita dari dulu sampai sekarang hanya berada di titik misalkan baru 10 langkah. Kita hanya bisa mampu berada di titik ke-20, ke titik misalkan 50 dan sebagainya. Langkah kaki kita tidak sama dengan orang lain, tak apa. Sekalipun langkah kita tidak sama, setidaknya kita memiliki progres. Jangan sampai kita hanya bisa jalan di tempat. Jadi jangan pernah merasa pesimis dengan apapun yang kita lakukan hari ini. Sekalipun langkah kita nggak terlalu besar, setidaknya kita memiliki progres. Jangan sampai kita jalan di tempat, sibuk dengan pencapaian orang lain, nyinyirin pencapaian orang lain, iri dengan pencapaian orang lain, sampai lupa bahwa kita juga pantas untuk maju dengan cara konsisten. Begitupun pikiran kita seringkali ini dikendaliin oleh mood. Seharusnya kita memiliki kewajiban, tentunya setiap diri kita memiliki kewajiban, impian yang harus kita kerjakan. Pekerjaan, tugas sekolah, karir dan sebagainya. Seringkali kita tidak bisa produktif hanya karena kita sedang tidak mood kita jelek, kita lagi kacau dan sebagainya. Jangan sampai mood yang tidak baik itu mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja, belajar dan sebagainya, sehingga kita hanya bisa berangan-angan. Kita pernah memiliki mimpi, tapi hanya karena kita berada dalam situasi pikiran di mana mood kita tidak baik, kita malah pasrah. Ya udahlah, gue nggak mau nih ngelakuin sesuatu hal impian gue karena saat ini gue sedang mood. Jangan memanjakan diri sendiri untuk mengikuti mood buruk itu. Paksakan. Sekalipun misalkan progres kita saat kita semangat-semangatnya, kita bisa produktif lebih baik lagi. Tapi ketika mood kita kurang baik, tak apa, sekalipun progres kita tidak sama saat kita semangat. Setidaknya hari demi hari kita konsisten untuk melangkah. Hari demi hari kita konsisten nih untuk terus memperbaiki diri. Jangan sampai hanya karena mood kita jelek, kita memilih jalan di tempat, tidak ada progres, sehingga hal itu hanya akan berdampak pada di masa depan. Kita hanya merasakan penyesalan, kita akan sering mengalami penyesalan, nyesel karena kita terlalu mengulur-ngulur waktu saat kita harusnya produktif. Kita memilih diam saja karena ya nggak mood. Mulai saat ini jangan memanjakan diri untuk mengikuti hawa nafsu, tidak mood sehingga tidak produktif. Seringkali pula pikiran kita nih setiap akan memulai sesuatu muncul rasa takut misalkan tidak perfeksionis, tidak sempurna hasil yang kita kerjakan. Ya udah, karena
Tidak semua hal di dunia ini saat kita kerjakan itu akan menghasilkan kesempurnaan. Kesempurnaan ini butuh proses, butuh namanya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, tentunya di awal-awal itu tidak bisa sempurna, tidak bisa hasil yang maksimal, tapi setidaknya kita sudah memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang bisa berdampak bagi diri kita. Kalau misalkan kita nggak berani memulai, takut, yang ada sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi apapun. Kita memang tidak perlu harus menjadi orang yang penting, yang berguna bagi nusa dan bangsa, tapi setidaknya kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita. Jika kita takut memulai, alhasil kita tidak memiliki keahlian apa-apa. Dampaknya hidup kita sengsara, dan hasil yang terburuknya ketika kita sudah dewasa, sudah menjadi kepala keluarga, sudah menjadi orang tua, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena apa? Karena kita terlalu memanjakan diri kita dengan perasaan takut, pikiran yang takutlah kalau mau langkah nanti omongin orang dan sebagainya. Jadi fokus saja terhadap apa yang mau kita capai, fokus saja untuk mulai sesuatu hal yang membuat kita senang, kita gemari. Kalaupun selama perjalanan itu ada misalkan pekerjaan kita kurang baik, hasilnya tidak optimal, setidaknya kita harus berusaha untuk menikmati prosesnya tersebut. Kita terus belajar, kita terus untuk bisa mengevaluasi diri, sehingga perlahan apa yang kita mulai itu sepanjang perjalanan bisa ada perubahan, perbaikan. Ada pula kita nih terlalu banyak berprasangka buruk, entah itu berprasangka buruk pada diri kita, orang lain, bahkan pada Tuhan. Kita selalu saja berprasangka buruk bahwa misalkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kayaknya di diri kita nggak bisa nih, nggak mampu. Bagaimana kita bisa mengetahui kita mampu atau tidak kalau kita tidak mulai untuk melakukan sesuatu hal? Kalaupun saat kita melakukan sesuatu hal itu kita tidak mampu, setidaknya kita ada kesempatan untuk memperbaiki ketidakmampuan kita. Kita seringkali berprasangka buruk pada orang-orang yang misal ketika kita melakukan sesuatu hal terus hasilnya tidak optimal, orang lain misalkan mengkritik, kita biasanya marah, merasa baper dan sebagainya. Bisa saja kritik orang lain itu emang untuk kebaikan kita. Selagi itu bermanfaat untuk memperbaiki diri kita, ya terima kritik itu. Tapi jangan kita ambil ke hati. Ketika kritikannya itu misalkan menjatuhkan kita, ya kita ambil positifnya saja. Tapi jangan sampai itu kita mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita takut melakukan sesuatu hal. Selain pikiran, ternyata hati yang kita miliki, apa yang kita rasakan, emosi yang kita alami, itu juga bisa berdampak bagi diri kita. Tanpa kita sadari, ternyata di antara kita hampir semua orang terjangkit penyakit hati seperti emosi, emosional, iri, dengki, marah, sombong, dan sebagainya. Hal itu bisa mengubah sifat kita yang awalnya masih murni. Sejak kecil kan kita cenderung polos, murni, tapi ketika kita terjangkit penyakit hati dan tanpa kita sadari kita terus menanam penyakit hati itu di diri kita, itu bisa membuat kita menjadi orang yang arogan. Penyakit hati ini salah satunya kita sering nih merasa iri dengan orang lain. Merasa iri dengan orang lain, iri dengan pencapaiannya, kesuksesannya, karirnya, dan sebagainya. Tidak patut kita seringkali gini nih. Kita saat kita sedang hancur, sedang galau, dan nasib kita tidak baik-baik saja, dan kita melihat orang lain yang sukses, kita bukannya ikut senang, mendoakan bahwa semoga saja kita ikut kecipratan, tapi kita hanya fokus kepada pencapaian orang dengan cara iri. Iri dengan kesuksesan orang, tanpa kita sadari rasa iri itu bisa membuat hati kita hitam, mati hatinya, sehingga kita tidak melihat sisi baik dari pencapaian orang lain.
Ketimbang kita iri, lebih baik kita mengetahui, mencari tahu nih, kenapa dia bisa sukses. Jangan-jangan tanpa kita sadari, mereka memiliki semangat juang tinggi. Tanpa kita sadari, mereka misalkan punya orang tua yang bisa mendukung karir mereka. Sekalipun misalkan gini, seringkali orang lain merasa bahwa pencapaian yang diraih orang lain itu karena privilege orang tua. Padahal seringkali apa yang setiap anak alami, rasakan, itu semua hasil dari jerih payah orang tua yang mengurangi jam tidurnya, mengurangi kesenangannya untuk bisa mensejahterakan anak istrinya, mensejahterakan keluarganya. Jadi ketika kita berada di zona tidak nyaman, tidak sejahtera, zona yang keadaan finansialnya tidak baik, terbatas, kalau kita misalkan jadi orang bijak, sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang bisa mengevaluasi keburukan orang tuanya di masa lalu dan jangan sampai hal itu dialami oleh anaknya. Jangan sampai kita terlalu iri pada orang lain yang mendapatkan privilege, sampai kita lupa untuk memperbaiki diri. Jadi ketika kita mengalami nasib buruk, tidak sebaik orang lain, sebisa mungkin kita berusaha agar anak-anak kita nanti tidak mengalami nasib yang sama seperti kita. Jadi kita lebih baik fokus untuk memperbaiki diri, sehingga di masa depan ketika misalkan teman-teman yang lain mudah banget dapat kerja karena orang tuanya punya relasi, punya kenalan, ya kita harus memiliki itu semua. Kita harus berusaha saat muda ini kita memperluas nih pergaulan, ilmu dan sebagainya. Jadi ketika nanti kita punya anak kita bisa kita titipkan di pekerjaan orang lain. Titipkan, meskipun itu tidak terlalu baik, tapi ya itu salah satu cara untuk mempermudah kita mendapat pekerjaan. Ketika misalkan ada teman kita yang les bimbel dan sebagainya, sehingga dia jadi pintar bahasa Inggris, misal dia pintar IT dan sebagainya. Sebisa mungkin kalau anak kita mau seperti itu, kita harus kerja bagai kuda. Kita mengurangi jam tidur kita, mengurangi bermain kita, agar apa? Agar kita bisa memiliki bekal yang baik, yang banyak. Agar saat anak kita misalkan memiliki potensi, kita bisa menyalurkan nih setiap potensinya. Kalau misalkan senang bahasa Inggris, ya lesin bahasa Inggris. Kalau senang bernyanyi, les bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi ya penyakit hati ini kalau kita terus membiarkan hal itu bercokol diri kita, itu bisa mengubah kita yang tadinya sejak kecil polos menjadi arogan, iri dan dengki dan sebagainya. Kita juga sering merasa marah dengan pencapaian orang lain. Kita sering merasa marah dengan pencapaian orang lain. Ketika orang lain sukses, kita marah. Kenapa mereka bisa sukses? Padahal misal kita punya temen nih, padahal secara isi otaknya, intelektualitasnya sama saja dengan kita, tapi ketika mereka bisa mencapai kesuksesan lebih dulu, kita merasa marah. Kenapa gua juga nggak bisa? Padahal isi otak sama. Ketimbang kita memikirkan hal itu, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri, mengikhlaskan setiap pencapaian orang lain. Jangan sampai itu menjadi beban buat kita, bahwa kita harus sama seperti mereka. Ya udah, kalau misalkan mereka suksesnya di jalur misalkan pinter dagang, pinter IT, ya kita fokus kepada jalur kita masing-masing. Kita juga, hati kita nih tanpa kita sadari terlalu merasa emosional dalam mengambil keputusan dan gegabah. Misal ketika orang lain bisa membeli motor mewah, handphone mewah, dan sebagainya, kita merasa panas, hati kita merasa panas. Kita nggak mau kalah dengan orang lain, padahal secara finansial kita nggak memiliki kemampuan untuk memiliki produk-produk mahal, produk mewah. Tapi hanya karena kita tidak mau kalah, kita memaksakan diri, sehingga dampak besarnya kita akan mengalami kendala saat kita untuk melunasi cicilan, kita memenuhi kebutuhan susah dan sebagainya, gegabah. Jadi ketimbang kita memikirkan orang lain, kita merasa iri dengan orang lain, merasa emosional atas pencapaian orang lain, lebih baik kita fokus kepada diri kita masing-masing. Fokus saja untuk menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih
tawadu, menjadi orang yang lebih legowo. Ketika orang lain sukses ya alhamdulillah, sambil kita berdoa suatu saat kita juga bisa meraih pencapaian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan kuncinya ya konsisten. Jangan ini mah, kita mau sukses, kita mau maju, tapi males-malesan. Ya sukses jalur apa? Kecuali kalau kita terlahir dari orang kaya. Orang kaya yang dimana kita ingin melakukan sesuatu hal bisa di backing, dapat backingan orang tua. Tapi ketika orang tua kita terbatas finansialnya, lebih baik kita fokus kepada usaha kita untuk memperbaiki taraf hidup kita di masa depan. Karena saat ada orang lain sukses atas bantuan orang tuanya, di sisi lain juga ada orang lain yang sukses karena usahanya sendiri. Saat ada orang lain misalkan yatim piatu sejak kecil, atau keluarganya dari keluarga yang finansialnya terbatas, mereka bisa sukses. Salah satunya adalah karena mereka tidak membiarkan pikiran mereka, hati mereka untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berfaedah, memikirkan hal-hal yang tidak baik, memiliki sifat-sifat iri, dengki, sehingga kita lupa untuk terus memperbaiki diri. Jadi ya, ketika ada orang sukses, ketimbang kita iri dengan pencapaiannya, lebih baik kita fokus untuk bisa mengikuti jejak mereka. Satu hal lagi yang terakhir nih, ternyata mulut. Tindakan kita selama ini memiliki mulut untuk komunikasi, memiliki mulut untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa kita sadari, mulut ini sering mengucapkan kalimat-kalimat ucapan yang merendahkan orang lain. Merendahkan ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak haruslah kita ucapkan. Kita nih sering berbicara tanpa berpikir. Padahal ketika kita akan berbicara, kita pikir dulu, telah dulu, filter dulu, saring dulu, menyaring pikiran kita. Jangan sampai kita ada nih hawa nafsu nih, pikiran kita ingin mengucap kalimat-kalimat kasar. Sebaiknya kita telah dulu apakah ucapan itu bermanfaat atau tidak, apakah ucapan itu menyinggung orang lain atau tidak. Jangan sampai kita asal ngejeplak, asal ngebacot tanpa berpikir. Karena banyak orang-orang yang zaman sekarang emosional, asal ngebacot, asal berbicara, ternyata dampaknya itu buruk. Banyak orang tersinggung, banyak kan orang-orang yang terjerat kasus hukum gara-gara salah ucap, terjerat kasus hukum gara-gara misalkan salah ucap, sehingga termasuk kepada pasal pencemaran nama baik. Jadi ya, agar kita bisa terhindar dari segala dampak buruk mulut-mulut yang ucapannya merendahkan orang lain, sebisa mungkin saat kita akan berbicara, kita saring dulu. Kita pula nih, mulut kita nih secara tidak sadar sering mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain. Misalkan ketika kita marah kan biasanya terlontar kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur kebun binatang, kalimat-kalimat yang itu bisa menyakiti orang lain. Jadi ya sudah saatnya kita mulai bisa mengevaluasi diri, mulai dari mulut kita. Kita sebisa mungkin jangan sampai mengucap kalimat-kalimat kasar, meskipun sebenarnya susah untuk menahan diri menggunjing orang, susah untuk menahan diri mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Tapi ya kalaupun tidak bisa full, tidak bisa misalkan mengurangi seutuhnya, setidaknya mengurangi sedikit-sedikit. Kalau misalkan selama ini setiap hari kita, setiap detik, setiap jam kita keceplosan misalkan ngomong ucapan binatang, ya setidaknya kurangi sedikit-sedikit sampai ketika kita sudah mulai bisa menahan diri nih, mau ngomong misalkan kalimat yang kasar, tahanlah, menahan saat ini, menahan, besok bisa menahan dan sebagainya. Jadi ya kita bisa mengontrol apa yang mau kita ucapkan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ternyata berdampak buruk bagi orang lain. Ada juga mulut kita nih enggan untuk berkata maaf pada orang lain. Seringkali apa yang kita ucapkan itu kita merasa bahwa kita tidak menyakiti orang lain, padahal orang yang mendengarkan ucapan kita bisa saja dia merasa sakit hati. Tapi gara-gara sikap arogansi kita, gara-gara sikap
sombong kita merasa bahwa kita tidak pernah mengucap kalimat-kalimat kasar pada orang lain, sehingga kita merasa sulit, enggan, malu, gengsi untuk berkata meminta maaf pada orang lain. Sudah saatnya kita belajar untuk menahan ucapan dari hal-hal negatif. Kalau kita tidak bisa berbicara, berucap kalimat-kalimat misalkan motivasi, kalimat-kalimat yang berkesan, tidak apa-apa, karena tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa memiliki kalimat-kalimat yang berkesan, kata-kata mutiara dan sebagainya. Setidaknya kita jangan sampai udahnya kita nggak bisa ngomong sesuatu hal yang membuat orang lain bahagia, kita malah menciptakan suasana di mana mulut kita seringkali berbicara kasar. Kan banyak orang-orang yang memilih untuk menjauhi orang temannya, menjauhi tetangganya, menjauhi saudaranya, karena orang itu seringkali berucap kasar. Ya, kembali lagi, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sudah sepantasnya kita harus membiasakan diri untuk bisa mengontrol pikiran kita, hati kita, mulut kita dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri, bahkan lebih parahnya itu bisa merugikan orang lain. Karena sekarang banyak orang-orang yang terjerat kasus hukum, dijauhi temannya karena dia sering berpikiran negatif terhadap orang lain, hatinya sering iri, dongkol, sombong dan sebagainya. Begitupun mulutnya sering berucap kalimat kasar sehingga berdampak buruk pada dirinya, dijauhi temannya, dan dia sulit untuk berkembang. Jadi ya, sudah saatnya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah saatnya kita mulai bisa mengontrol setiap ucapan kita, pikiran kita, hati kita, agar kedepannya kita bisa menjadi insan yang lebih berkualitas lagi. Halo sobat, terima kasih karena kamu sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Semoga konten-konten ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Semangat untuk berani bermimpi, semangat untuk berani menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Semangat, salam semangat.